Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Bagaimana kabar kalian hari ini? Tentunya dalam keadaan sehat walafiat kan? Jumpa lagi dengan Pak Sigit di sini. Hari ini kita akan belajar bersama mengenai tema 2, selalu berhemat energi. Subtema 3 tentang energi alternatif, dan kita masuk di pembelajaran yang pertama. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama yaitu melalui pengamatan gambar dan membaca teks petunjuk tertulis, peserta didik mampu membuat layang-layang dengan mandiri. Yang kedua, melalui pengamatan video, peserta didik mampu mengidentifikasi macam-macam energi alternatif dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Yang ketiga, melalui pengamatan video, peserta didik mampu menyajikan laporan dalam bentuk peta pikiran tentang macam-macam energi alternatif dalam kehidupan sehari-hari dengan sistematis. Yang keempat, melalui pengamatan gambar dan membaca petunjuk tertulis, peserta didik mampu mengidentifikasi tanaman jarak sebagai sumber daya alam alternatif dan pemanfaatannya dalam bentuk tulisan dengan sistematis. Nah, materi pembelajaran kita hari ini yaitu tentang teks petunjuk tertulis, sumber energi alternatif, dan manfaat tanaman jarak. Nah, amati video berikut ini dengan cermat ya anak-anak. Assalamualaikum, apa kabar teman-teman? Hari ini kita akan belajar tentang sumber energi alternatif. Pada video sebelumnya, kalian sudah belajar tentang sumber energi fosil, yaitu sumber energi yang tidak dapat diperbaharui dan suatu saat akan habis. Adakah sumber energi yang tidak akan habis bagi pengganti energi fosil? Mari cari tahu dengan menyimak materi berikut ini. Energi yang tidak akan habis dan tersedia melimpah di sekitar kita disebut dengan energi alternatif. Sumber energi alternatif adalah sumber energi yang bukan dari sumber energi fosil seperti batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Sumber energi alternatif berasal dari sumber energi yang dapat diperbaharui dan tidak akan habis karena ketersediaannya melimpah di alam. Apa saja ya yang termasuk sumber energi alternatif? Yang termasuk sumber energi alternatif diantaranya matahari, angin, air, panas bumi, biomasa, dan gelombang laut. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, matahari. Matahari merupakan sumber energi yang terbesar di bumi. Energi panas dari matahari dapat dimanfaatkan sebagai energi listrik melalui penggunaan panel surya atau sel surya. Sumber energi alternatif yang kedua adalah angin. Angin adalah gerakan udara di permukaan bumi yang terjadi karena tekanan udara. Angin dapat dimanfaatkan untuk menggerakkan perahu layar, layang-layang, dan kincir angin. Saat ini, energi angin dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan listrik melalui alat yang bernama aerogenerator. Berikutnya, air. Air yang deras dapat dimanfaatkan untuk menggerakkan generator pembangkit listrik tenaga air atau sering disebut PLTA, sehingga dapat menghasilkan listrik yang kita gunakan sehari-hari. Sumber energi alternatif berikutnya adalah panas bumi. Energi panas bumi atau energi geotermal merupakan energi yang berasal dari panas yang disimpan di bawah permukaan bumi. Panas bumi atau geotermal ini dapat dimanfaatkan untuk membangkitkan listrik. Panas dari dalam bumi menghasilkan uap yang kencang. Uap ini diolah di pembangkit listrik tenaga panas bumi atau PLTPB. Yang kelima adalah biomasa.
atau bahan bakar bio. Bahan bakar bio merupakan bahan bakar yang berasal dari makhluk hidup, baik hewan maupun tumbuhan. Ada 3 jenis bahan bakar bio. Yang pertama, biodiesel, yang kedua, bioetanol, dan ketiga, biogas. Biodiesel adalah bahan bakar bio yang berasal dari tumbuhan bersih yang mengandung minyak, seperti bunga matahari, jarak, kelapa sawit, kacang tanah, dan kedelai. Biodiesel dapat digunakan untuk menggantikan solar. Bioetanol adalah bahan bakar bio yang berasal dari biji, jagung, atau sagu yang dapat menggantikan bensin atau premium. Sedangkan biogas adalah bahan bakar yang berasal dari kotoran hewan setelah proses penguraian yang menghasilkan gas metana. Biogas ini dapat kita manfaatkan sebagai sumber energi panas untuk kompor. Sumber energi alternatif yang keenam adalah gelombang air laut. Gelombang air laut saat memecah di pantai menghasilkan banyak energi. Energi ini dapat diubah menjadi energi listrik. Demikian tadi pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you for watching. Jangan lupa like, comment, share, subscribe, dan tekan tombol loncengnya ya. Dan dapat notifikasi video-video terbaru dari kami. Thank you. Nah, dari yang video anak-anak amati, apakah yang dimaksud dengan sumber energi alternatif? Iya, tepat sekali. Apa saja yang termasuk sumber energi alternatif? Iya, sumber energi alternatif merupakan sumber energi yang bukan sumber energi tradisional. Sumber energi tradisional adalah bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak, dan gas alam. Sumber energi alternatif yang dikembangkan saat ini memanfaatkan sumber energi yang tersedia di alam dan tidak akan habis, yaitu ada matahari, angin, air, dan panas bumi. Matahari merupakan sumber energi utama di bumi. Hampir semua energi yang berada di bumi berasal dari matahari. Energi panas yang dihasilkan dapat digunakan untuk memanaskan ruangan, memanaskan air, dan keperluan lain. Yang kedua, angin. Angin adalah gerakan udara di permukaan bumi yang terjadi karena tekanan udara. Angin telah dimanfaatkan sejak dulu sebagai sumber energi pada perahu layar dan kincir angin tradisional. Yang ketiga adalah air. Air yang deras merupakan sumber energi gerak. Energi itu biasa dimanfaatkan sebagai pembangkit tenaga listrik. Oleh karena itu, di PLTA atau pembangkit listrik tenaga air dibuat bendungan air di tempat yang tinggi. Air yang dibendung tersebut kemudian dialirkan menurun sehingga akan mengalir seperti air terjun yang deras. Yang keempat, panas bumi. Energi panas bumi atau geotermal merupakan energi yang berasal dari panas yang disimpan di bawah permukaan bumi. Pusat bumi terbentuk dari lapisan batuan yang sangat panas. Hal itu menunjukkan bahwa bumi merupakan sumber energi panas yang sangat besar. Yang kelima, gelombang energi laut. Gelombang air laut saat memecah di pantai menghasilkan banyak energi. Energi ini dapat diubah menjadi energi listrik. Yang keenam, yaitu bahan bakar bio. Bahan bakar bio merupakan bahan bakar yang berasal dari makhluk hidup, baik hewan maupun tumbuhan. Bahan bakar bio yang berasal dari tumbuhan diantaranya tumbuhan berbiji yang mengandung minyak, seperti bunga matahari, jarak, kelapa sawit, kacang tanah, dan kedelai. Bahan bakar tersebut dikenal dengan biodiesel. Biodiesel dapat digunakan menggantikan solar. Singkong, ubi, jagung, dan sagu dapat diubah menjadi bioetanol. Bioetanol dapat menggantikan bensin ataupun premium. Bahan bakar bio juga dapat berasal dari kotoran ternak. Bahan bakar tersebut dikenal sebagai biogas. Kotoran ternak yang ada dimasukkan ke dalam ruangan bawah tanah. Selain itu, bahan bakar ini dapat juga dimanfaatkan untuk bahan bakar kendaraan bermotor.
Anak-anak, kita lanjutkan, cermati teks di bawah ini. Minyak jarak sebagai sumber energi alternatif. Minyak jarak mulai dikenal sebagai sumber energi alternatif biodiesel. Biodiesel dihasilkan dari minyak yang diperoleh dari biji tanaman jarak yang banyak tumbuh di daerah tropis seperti di Indonesia. Minyak jarak dari biji tanaman pagar ini mempunyai potensi untuk dikembangkan sebagai tanaman penghasil minyak pengganti bahan bakar minyak bumi karena memiliki beberapa keunggulan. Salah satu keunggulan minyak jarak adalah tanaman ini mudah dibudidayakan sehingga dapat menjamin ketersediaan bahan mentahnya. Proses pengolahannya cukup sederhana sehingga mudah dilakukan oleh masyarakat umum. Tidak memerlukan teknologi yang sangat tinggi sehingga biaya investasinya terbilang murah. Minyak jarak juga dimanfaatkan untuk minyak rambut dan minyak pijat. Kemasan minyak jarak dibuat lebih praktis sehingga memudahkan penggunanya. Minyak jarak dapat ditemui di pasar modern atau di warung. Pemanfaatan minyak jarak ini telah memberikan kesempatan yang baik dalam bidang pekerjaan. Saat penanaman pohon jarak sampai panen dibutuhkan tenaga. Begitu pula saat tanaman diolah menjadi minyak, tentunya membutuhkan para ahli untuk membuatnya. Belum lagi kemasan yang menarik, pasti dibutuhkan tangan-tangan terampil untuk mengawasnya. Pemanfaatan minyak jarak yang banyak selain berdampak positif, tentunya juga akan memberikan dampak yang kurang menguntungkan bagi masyarakat. Nah, cermati petunjuk teks di bawah ini. Bagaimana cara membuat layang-layang? Nah, anak-anak, pernahkah kalian membuat layang-layang? Ya, cerdas sekali. Bahan yang diperlukan untuk membuat layang-layang, yang pertama ada kertas koran, kemudian bambu, benang wool, gunting, dan juga lem. Cara membuatnya, yang pertama, letakkan bambu secara menyilang. Yang kedua, ikat bambu dengan menggunakan benang. Yang ketiga, ikat keempat ujung bambu dengan benang. Yang keempat, letakkan ikatan bambu di atas kertas koran, kemudian jiplaklah. Yang kelima, tambahkan 2 cm untuk garis gunting. Keenam, gunting kertas koran tepat di atas garis. Rekatkan kertas koran sampai menutupi bambu. Yang kedelapan, tambahkan ekor pada bagian bawah layang-layang dengan menggunakan guntingan kertas koran. Yang kesembilan, buat lubang di tengah, yaitu dekat dengan penyilangan bambu. 10, masukkan benang dan ikat ke titik persilangan. Yang ke-11, ikatkan ujung yang lain ke ujung bawah rangka. Nah, layang-layang sudah bisa digunakan. Anak-anak bisa mempraktikannya di rumah masing-masing dengan membuat layangan tersebut. Demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada kata-kata kurang berkenan, mohon dimaafkan setulus-tulusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.